oligarki sangat populer karena sering muncul di medsos atau media sosial. Sehingga kubu Anies giat memanfaatkan isu ini. Mereka memposisikan Anies Baswedan sebagai sosok yang anti terhadap oligarki. Sebaliknya, di luar kubu Anies, banyak kalangan yang melihat justru oligarki akan lebih berkembang di pihaknya Anies Baswedan. Bentar. Emangnya udah pada paham ya? Apa itu oligarki? Apakah Anies benar-benar anti oligarki? Atau benarkah Anies antek dari oligarki atau oligar? Jadi, mari kita cermati dulu barangnya, yaitu oligarki. Itu apaan sih? Yuk, kita telusurin ya. Ternyata banyak loh konsep tentang oligarki. Salah satunya adalah gagasan filsuf dari Plato. Menurutnya, oligarki merupakan bentuk pemerosotan guys dari pemerintahan aristokrasi. Merosot dari pemerintahan yang dipimpin cerdik pandai menjadi dipimpin oleh segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongan itu sendiri guys. Sedangkan filsuf Polybios memandang oligarki lahir akibat aristokrasi bertindak sewenang-wenang yang mendorong lahirnya pemerintahan yang dipimpin segelintir elit atau oligarki untuk memperbaiki kondisi kesewenangan aristokrasi. Oligarki berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oligon dan juga arko. Kata oligon berarti sedikit dan kata arko berarti memerintah. Nah, kedua kata tersebut membentuk kata oligarkes yang berarti sedikit yang memerintah, guys. Sedangkan kata oligarkia digunakan untuk menyebut sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit yang jumlahnya hanya sedikit. Elit tersebut biasanya terdiri dari orang yang sangat kaya atau keluarga tertentu atau berasal dari militer. Kata kuncinya adalah kekayaan. Kelompok-kelompok orang yang sangat kaya berusaha menjangkau kekuasaan agar bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi kekayaannya. Mereka bisa menggunakan berbagai saluran, baik itu politik, ekonomi, maupun hukum, guys. Serta sektor apapun yang mereka kuasai. Mereka disebut oligar. Pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sehingga ketimpangan sosial yang terjadi saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial, dituding merupakan akibat ulah oligarki yang lebih mengutamakan pribadi maupun kelompok dibanding masyarakat umum. Jadi sampai di sini udah paham ya? Udah paham belum? Ya. Oke. Lanjut ya. Sederhananya, oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Ilmuwan politik Amerika Serikat dari Universitas Northwestern dalam bukunya Oligarki tahun 2011 kalau nggak salah ya, mendeteksi oligarki Indonesia membesar di masa Presiden Soeharto. Pada masa itu terjadi sultanistik oligarki, sebuah kondisi ketika ada monopoli sarana pemaksaan di tangan satu oligar, bukan di tangan negara yang terlembaga dan dibatasi oleh hukum. Ternyata ada banyak tipe oligarki. Selain tipe sultanistik oligarki, ada juga tipe-tipe warring oligarki.
ruling oligarki, dan juga civilian oligarki. Tipe oligarki warring atau panglima mengandalkan kekuatan untuk merebut kekuasaan. Berbagai kelompok oligar bersaing untuk menjadi penguasa. Karena itu, biasanya kekuasaan tidak berlangsung lama. Ya, karena akan ada oligar lain yang bersiap merebutnya, guys. Nah, ada contoh dari oligarki panglima adalah Kekaisaran Bizantium, di mana kekuasaan tidak turun-temurun, tapi jatuh ke tangan panglima yang paling kuat. Juga Kesultanan Mamluk di Mesir, di mana pergantian kekuasaan berjalan sangat cepat, guys. Para penguasa menjadi kaya melalui penaklukan. Semakin banyak yang ditaklukkan, maka akan semakin kaya. Sedangkan pada tipe ruling atau penguasa kolektif, para oligar yang masih bermain kekerasan bergabung dalam lembaga kolektif yang memiliki norma-norma yang disepakati bersama, seperti oligarki warring. Tipe oligarki ruling juga tidak stabil. Contoh dari oligarki ini adalah persekutuan antara keluarga Corleone dan mafia Yahudi untuk menjalankan bisnis di bidang dari prostitusi, judi, dan pemerasan. Dalam perjalanannya, mafia Yahudi mengusulkan terjun ke perdagangan narkoba. Namun keluarga Corleone menolak, sehingga menjadi perang antar mafia. Meski Corleone akhirnya mengalah dan mengizinkan perdagangan narkoba di wilayahnya, tapi perang telah mengalirkan banyak darah. Sehingga yang terjadi adalah rekonsiliasi semu. Oligarki tipe sipil sepenuhnya tidak bersenjata, guys. Dan dia tidak berkuasa langsung. Para oligar menyerahkan kekuasaan pada lembaga yang memiliki hukum lebih kuat dengan cara dan juga dengan tujuan mempertahankan harta yang mereka miliki dan mengelak dari jangkauan negara yang menginginkan redistribusi kekayaannya. Uniknya, oligarki sipil selalu bersifat demokratis dan terlibat dalam pemilu. Sosiolog berpengaruh Amerika Serikat, yaitu Charles Wright Mills, menyebut pengusaha-pengusaha besar di negeri Paman Sam adalah bagian dari oligarki sipil. Antara lain Rockefeller, lalu Rothschild, Warburg, Schiff, Morgan, Bill Gates, dan juga Mark Zuckerberg. Oligarki dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Dengan kekayaan yang dimiliki, para oligar melalui kanal-kanal demokrasi bisa duduk di posisi-posisi strategis, guys. Baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi, guys. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan kekuasaan untuk kepentingannya. Menurut Winters, ada 4 ciri utama dari oligarki. Masing-masing ciri itu adalah tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan sifat liar atau jinak, guys. Nah, di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa oligarki di Indonesia sudah berkembang sejak rezim Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto yang selama 32 tahun, itu terjadi monopoli sebagai sarana pemaksaan oleh satu oligar. Seluruh wewenang termasuk kekerasan hanya terpusat pada penguasa utama. Nah, sementara oligar lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan pada penguasa utama. Tentu saja dalam hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban terkait. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menjuluki Soeharto sebagai Bapak Oligarki Indonesia.
Dan elit-elit yang dilahirkan oleh rezim Orba tersebut merupakan kekuatan oligarki di Indonesia sampai saat ini, guys. Di mana mereka saat ini? Di partai mana? Nah, jadi gimana? Masih percaya bahwa Anies adalah tokoh anti-oligarki? Atau dia sesungguhnya adalah antek-oligarki karena jangan-jangan lebih banyak oligar berkumpul di kubu Anies? Ya, silakan netizen menilainya sendiri, oke? Sampai ketemu lagi, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ciao!